Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mas, saya dapat Supra Pit X ya. Ini katanya sudah diservis, sudah dibuka blok. Ini lemnya masih ada semua ya. Sudah dibuka blok, sudah disekir, sudah dibersihkan karburator. Tapi motor masih juga penyakitan. Seperti ini ya penyakitnya ya. Untuk hidup enak, langsem, nggak ada masalah ya. Langsam ya. Tapi saat kita gas, motor ini mati mas. Nah, kosong di gas ya. Nah, kalau digas mati. Ini motor nggak bisa jalan mas. Kalau mau jalan itu gasnya harus besar, tahan gigi, tahan kopling, terus lepas koplingnya pelan-pelan, baru motor mau jalan. Tapi kalau kita masuk gigi terus kita tarik gas, motor terus mati. Ya. Nah, untuk mengatasi kasus seperti ini, itu sebetulnya sangat mudah sekali, hanya cukup ketelitian ya. Di sini saya sudah dikasih bonus. Bonusnya itu apa? Ini sudah dibuka bagian klep. Saya akan ngambil lampu penerangan dulu ya biar lebih terang ya. Ini karburator yang biasa mas. Dulunya nggak ada masalah, tetap sehat walaupun biasa ya. Tapi sekarang tiba-tiba motor nggak mau digas. Wis karburatornya apa ada yang lain? Kita cek dulu dari pertama ya. Kita itu mulainya dari busi pengapian. Tuh lihat lemnya ya. Itu masih baru kemarin. Jadi saya ini tinggal dapat sisanya ya. Kita cek dulu busi. Kalau busi baru ya kita jangan ngecek businya mas, cek apinya ya. Ini siapa yang masih hobi ngelem menggunakan ngeselasi menggunakan asoes plastik tuh. Jangan menggunakan plastik mas, plastik itu mudah terbakar. Tuh businya hitam pekat, angus, ada angusnya tuh. Nah tuh kita cek dulu apinya seperti ini ya. Ini seperti ini, terus kita pegang businya ya. Saya matikan lampunya dulu. Sip. Ini kan kondisinya di rumah mas, saya tidak di bengkel. Lagi libur ya. Nah, kita tes dulu api businya seperti ini. Kita kontak on, terus kita engkol ya. Businya bagus mas, masih biru warnanya ya. Kelihatan nggak? Tapi ini terlalu rapat jarak gapnya ya. Ini jarak gapnya terlalu rapat, jadi kita renggangkan sedikit dan kita bersihkan. Karena busi baru mas. Untuk api normal itu mas. Oke, kalau busi sudah aman. Tapi kalau busi itu apinya mecah-mecah dari pinggir sini ya, terus warnanya merah, itu businya bermasalah walaupun baru, jadi diganti lagi. Kalau busi bagus, otomatis pengapiannya lain bagus mas. Oke, kita langsung ke karburator. Kita buka dulu karburatornya ya. Jadi di sini saya hanya mengecek ulang. Karena semua sudah dibongkar. Dari busi sudah diganti baru, karburator sudah dibersihkan, klep sudah disekir. Terus apalagi yang mau dibuka? Ya, kita tinggal cek ulang pemasangan orang ya. Mungkin kurang ketelitian atau mungkin ada yang lain. Ini kalau karburator saya bersihkan nggak ada hasil, tinggal mumetnya ini mas ya. Ya kemungkinan besar dekompresi. Tapi nanti dekompresi itu belakangan. Karena kalau dekompresi rusak, itu biasanya motor juga timbul asap hitam yang pekat mas ya. Kalau kita gaspol, ini asapnya tidak terlalu ada, cuman ada tipis-tipis. Oke, saya buka dulu. Jadi untuk membersihkan karburator itu bukan semata-mata dibersihkan, disemprot, selesai. Bukan seperti itu mas. Dia harus diteliti juga part-partnya ya.
komponen-komponennya itu kalau ada yang tidak tepat atau aus, itu juga perlu diperhatikan. Jadi bukan semata-mata harus bersih sudah, ya nggak ada hasilnya lah. Ini TKD, saya sih kurang yakin mas karburator TKD. Nah ini saran saya mas ya, kalau membeli karburator biasa untuk motor Suprapit atau yang lain sejenisnya, itu carilah yang tipe Grand, jadi yang tidak menggunakan ACV, air cut valve ya. Jadi air cut valve, air itu kan udara, cut itu potong, valve itu klep, jadi udara potong klep ya, kan saru dibaca mas ya. Jadi bacanya itu klep pemotong udara mas. Nah yang pertama kita perhatikan dulu bagian ACV-nya, air cut valve-nya ya. Di sini masih bagus, klepnya belum ada masalah. Di sini o-ringnya juga bagus. Ini jangan sampai bocor ya o-ring yang ini ya. Tapi di sini saya timbul curiga. Kalian perhatikan yang di sini. Di sini kok kelihatannya renggang sekali ya. Kok nggak fokus ya kameraku ya. Nah, ini mas. Di si pinggiran sini, ini sangat mencurigakan sekali. Ini kalau karburator biasa ini sering sekali saya temui ini sangat rembes. Tidak hanya karburator biasa, karburator asli pun juga bisa mengalami hal yang sama. Nah, ini perhatikan ya. Di pinggir-pinggir ini rembes, itu nampak kalau tidak rapat ya. Terus ini juga ngangkat posisinya, tidak sama datar lagi. Ini harus dirapatkan. Kalau ini nggak dirapatkan, nanti udara yang masuk dari sini loh mas, udara yang dari sini ya, dari sini terus menuju ke sini, lewat ke sini, seharusnya kan lewat titik tengah situ. Nah karena di sini bocor, jadi udara tuh lewat pinggir sini. Nah nanti untuk semprotan bensin ke vakuman bensin itu tidak fokus, jadi pecah ambiar, tekanannya akan berkurang. Nah gitu aja, jadi tekanan udara itu akan berkurang kalau ini bocor. Jadi untuk pengkabutan BBM dari karburator ini nanti tidak bisa maksimal, kurang kencang maksudnya mas ya. Kemudian kita cek dulu yang bagian nozzle-nya. Kita cek dulu nozzle-nya ya. Ya mudah-mudahan karburatornya aja mas. Ya namanya ini kan sudah diservis sana sini, sudah 2 bengkel ini mas ya yang menyervis ya. Untuk pilot jet, main jetnya iya bener, main jetnya ini ukurannya masih standar 42 ya. Oke. Terus dilihat masih bagus fisiknya, jadi nggak usah diganti isinya, simpan dulu situ. Nah di sini kita cek itu nozzle dalam situ ya. Menggunakan kunci L mas, kunci L apa baut 8 juga bisa ya. Seperti ini loh mas ya, dimasukkan, terus kita pukul. Tuh. Alah, longgar ini mas, nggak kencang, seharusnya ini kencang mas, kuat. Ini juga bisa mengakibatkan motor nggak mau digas kalau ini lobok ya, nozzle-nya ini. Iya, di sini terbakar ini mas. Tuh, hitam-hitam nih ya. Ini juga harus dirapatkan. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan lem, bisa juga menggunakan isolatif. Nih, kelihatan ya kalau ini gosong. Ini kalau gosong berarti ininya rembes, tidak rapat. Kalau dia rapat itu dia masih warna kuning seperti ini ya. Terus apalagi ini untuk yang lain,
Kelihatannya masih aman semua Mas ya. Oke, jadi kita akali dulu yang ini. Cara ngakilannya begini. Payah Mas kalau memperbaiki motor sudah dibawa ke sana ke sini ya, nggak dapat penyakitnya. Terus kita tinggal terakhir, tinggal sisanya. Terus repot Mas. Tinggal mumetnya. Seperti inilah ya Mas ya. Pokoknya dikasih isolatif tujuannya agar rapet. Bisa menggunakan lem, tapi kalau menggunakan lem saya kurang senang. Karena apa? Nanti saat kita membongkar susah Mas. Terus perhatikan juga dalamannya. Ini kalau sudah oval, tidak bulat lagi, itu juga wajib diganti ininya ya. Dengan cara seperti ini, kita masukkan jarumnya. Tuh, kelihatan nanti ya. Kalau di sini terlalu celahnya banyak. Di sini ya. Kameranya nggak mendukung Mas. Ini karena posisi dalam rumah Mas, gelap. Tuh. Ini kalau seperti ini ya. Kalau kita masukkan mentok, dia itu seperti ini. Ini juga wajib ganti. Atau mungkin jarumnya yang bukan punya dia, bukan punya Supra Pit atau sudah modifikasi. Kalau mau modifikasi jangan terlalu ekstrim, nanti tambah parah motornya. Jadi harus press. Seperti ini ya. Oke, kita masukkan lagi. Ini dikasih isolatif tadi ya. Kita masukkan lagi. Tujuannya agar BBM yang keluar itu fokus dari tengah saja, bukan dari samping-samping yang bocor. Yang saya isolatif tadi loh ya. Tuh. Jadi nanti tujuannya itu BBM itu agar fokus ke sini Mas, keluarnya di tengah sini, bukan dari samping sini. Terus perhatikan juga lubang kecil sini. Ini juga nggak boleh mampet. Kalau mampet nanti saat stasioner dan motor juga tidak mau digas ya. Ini untuk RPM rendah, dia lewat sini bensinnya. Terus jangan juga dirojok menggunakan jari-jari ini. Ini kalau terlalu besar, ini juga motor akan berebut. Kita pasang lagi. Wes, gampang itu Mas. Kalau sudah diperiksa seperti ini berarti kan sudah standar prosedur karburator ya. Posisinya sudah standar oke semua ya. Kalau masih nggak mau digas nanti ya berarti ada masalah lain Mas. Seperti itu ya. Yes, kita pasang lagi Mas. Terus bagaimana cara mengakali air cut valve-nya? Yes, simak terus Mas, jangan di skip-skip. Kalau di skip-skip nanti kalian nggak akan berhasil. Kalau menemui kasus seperti ini. Yes ya. Nah, di sini tuh kelihatan ya. Ini narik, angkat. Ini. Dan ini datar. Jadi posisinya itu miring. Kalau sudah miring pasti rembes ini. Saya akan ambilkan contoh dulu. Nih, saya punya contoh ini nih, karburator yang lama nggak dipakai. Tuh. Ininya bagus, Mas. Rapat pinggirannya ya. Tuh. Masih bagus ini pinggirannya. Tapi karburator ini nggak tahu Mas, sudah lama nggak dipakai ya, sudah bertahun-tahun. Terus bagaimana cara merapatkan ini? Ini kan dulu juga sempat kubahas di motor Mio ya, yang karburator imitasi rasa asli. Ada itu di video saya ya, di motor Mio kalau nggak salah. Tuh kita. Tapi untuk ngasih lem G ya, ini lem Cina lem G, itu jangan sampai kena tengahnya ini loh. Kalau sempat kena tengah ini nanti bahaya, nggak main lagi. Kita lem pelan-pelan ya, dikit-dikit aja. Setelah dilem seperti ini, terus diketok-ketok, dirapatkan lagi, dimasukkan lagi Mas. Seperti ini ya. Tapi pelan-pelan Mas masukkannya. Oke, nanti saya akan masukkan di bawah. Posisinya susah di atas. Terus satu lagi yang perlu dicek di sini. Nih. Ini lubang ini juga tuh basah kan?
Ini juga rembes mas. Itu salah satu kelemahan karburator yang biasa. Ini basah ini mas ini. Kalau di kamera mungkin nggak begitu kelihatan. Ini juga nanti dikasih lem. Terus nanti dipukul-pukul dikit agar merapat. Ini kalau bocor, nanti bensin juga keluar dari sini mas. Jadi nggak fokus ke dalam sini. Nggak fokus lewat yang lubang kecil ini. Tapi dia merembes juga dari sini. Terus apa yang terjadi? Ya motor seperti tadi. Kalau digas berebet mati. Yes, oke ya. Saya akan rapikan yang ini dulu, nanti kelamaan durasinya. Setelah ini dirapat, ditokoi lagi, dipukul lagi sampai rapat, terus kita pasang seperti semula. Ya, kita pasang seperti biasa. Oke, proses pemasangan sudah selesai. Sekarang kita tes dulu ya. Kita hidupkan bro. Kita setel angin dulu mas ya. Oke, jadi untuk setelan angin itu dibikin, pokoknya cari gas yang paling tinggi ya pertama. Oke, sekarang kita gas dulu ya. Mantap mas. Ya seluruh motor tuh kalau digas kejut ya nggak langsung respon mas. Tapi kan nggak kosong, ujungnya berisi ya. Nah. Oke wes, begitu aja. Langsung dibungkus bayaran mas. Semoga bisa bermanfaat ya. Pokoknya caranya kalau mengalami suprapit X seperti tadi, prosesnya seperti tadi ya. Oke, kalau kurang jelas, nanti ada kendala bisa tanyakan di kolom komentar dan sampai jumpa video berikutnya.